Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk membahas tentang fungsi, yang mana fungsi ini adalah penggabungan antara fungsi if dengan fungsi string. Jadi untuk itu langsung saja kita aktifkan aplikasi. Oke, jadi fungsi if digabung dengan fungsi string, fungsi yang digunakan untuk mendapatkan hasil dari syarat yang diberikan, di mana karakter syarat menjadi bagian dari sel acuan. Ya, itu kira-kira untuk pengertian dari fungsi if digabung dengan fungsi string. Fungsi if gabungan string ada tiga. Ya. Yang pertama fungsi if gabungan left, yang kedua fungsi if gabungan right, yang ketiga fungsi if gabungan mid. Nah, yang pertama fungsi if gabungan left. Ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang fungsi if dan fungsi string. Ya. Sekarang penggabungannya yang pertama itu fungsi if gabungan left. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, syarat terletak di bagian kiri sel acuan. Ya, jadi fungsi if gabungan left ini digunakan untuk mendapatkan hasil, di mana syaratnya itu terletak di bagian kiri sel acuan. Kalau kita lihat bentuk umum, sama dengan if, buka kurung left, ya, buka kurung SA, N, tutup kurung, operasi matematika, syarat 1, hasil 1, hasil 2. Ya, nah ini kalau kita lihat dari bentuk umumnya ini fungsi if jamak ya. Nah, jadi sekarang ini fungsi if gabungan left. Jadi untuk itu kita langsung coba lihat ya kasus pada tabel kita ini. Jadi kalau kita perhatikan ini ada sebuah tabel kasus ya. Kita namakan itu nama tabelnya Jambi Mikrokomputindo. Ya, jadi kalau kita perhatikan ada beberapa kolom yang sudah terisi, namun ada juga kolom yang masih kosong. Nah, pada kolom yang masih kosong itu ada nama barang, ada merek barang. Ini ada harga barang juga, terus ada potongan dan total bayar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba untuk mencari nama barang dan merek barang. Ini kebetulan menggunakan fungsi if digabung dengan fungsi string. Jadi untuk itu, untuk mencari nama barang kita langsung saja melihat kasus ya, atau melihat ketentuan yang diberikan. Nah, sebagai contoh yang pertama untuk nama barang. Jika kode barang sama dengan LPT, maka nama barang laptop. Ya. Ini ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, jika kode barang sama dengan PRT, maka nama barang printer. Ya. Yang ketiga, jika kode barang mouse, maka nama barangnya mouse. Ya. Yang keempat, jika kode barangnya KYB, maka nama barangnya keyboard. Nah, ini ada 4 ketentuan, berarti kita menggunakan fungsi if jamak. Ya. Namun untuk penyelesaian ini, kita menggunakan fungsi if digabung dengan fungsi string left. Ya. Nah, mungkin langsung saja kita cari untuk nama barang. Yang pertama sekali kita posisikan kursor kita ya pada nama barang. Tempatkan di nama barang. Jadi rumusnya yang pertama sekali sama dengan ya. Jika kode barang sama dengan LPT, jika berarti if. Ya. Nah, kalau kita perhatikan LPT, nah ini merupakan syarat, syaratnya itu terletak di acuan kita. Jadi acuannya kalau kita perhatikan di sini dia posisi sebelah kiri. Ya, posisi sebelah kiri. Berarti kita buat left. Left. Berikutnya ada sel acuan. Jadi SA sel acuan kita adalah terletak pada kolom kode barang. Kita klik kode barang. Ya, koma. Itu saya memakai di laptop ini kita menggunakan koma, barangkali laptop atau komputer yang Bapak Ibu pakai barangkali menggunakannya dan juga menggunakan titik koma ya. Jadi tergantung dari settingan komputer atau laptop yang kita pakai. Kebetulan di sini ini kita menggunakan koma. Berikutnya ada N. N ini jumlah karakter sebagai syarat. Jadi jumlah karakter sebagai syarat tadi adalah LPT. LPT ini ada 3 karakter ya. Ada 3 karakter. Berarti kita buat angka 3, tutup kurung. OM itu operasi matematika ya. OM itu operasi matematika.
matematika. Jadi untuk operasi matematikanya sama dengan, ya, setelah sama dengan, kita buat syaratnya itu LPT, kutip, koma, hasil satunya adalah laptop. Kita buat laptop. Oke, berikutnya untuk mencari ketentuan yang kedua atau untuk mencari hasil yang kedua dari ketentuan yang kedua ini, langsung saja rumus tutup disambung dengan koma. If, kembali kita buat left, sel acuan kita masih kode barang, koma 3. Ya, jadi 3 ingat, itu jumlah karakter sebagai syarat. Jadi kalau yang 3 ini berarti jumlah PRT, itu ada 3 karakter. Tutup kurung, operasi matematika sama dengan, kutip, kita buat PRT, kutip, hasilnya printer. Itu untuk mencari hasil yang kedua. Untuk mencari hasil yang ketiga, jadi rumus cukup disambung dengan koma. If sel acuan, if buka kurung left sel acuan, koma 3 tutup kurung sama dengan mouse, ya, koma kutip buat hasilnya mouse. Nah, itu untuk hasil yang ketiga. Berikutnya untuk ketentuan yang keempat, ini cukup kita masukkan langsung hasilnya. Jadi hasilnya adalah keyboard. Jadi untuk hasil yang keempat langsung saja koma kutip buat keyboard, ya. Keyboard, kutip. Nah, berikutnya kalau kita perhatikan di sini ada leftnya ada 3, atau setelah if itu ada buka kurung, ya. Nah, kebetulan belum ditutup. Untuk penutupannya itu dilakukan di akhir. Ada 3 kali if-nya, berarti ada tutup kurung 3 kali. 1, 2, 3. Ya. Nah, kalau kita perhatikan dari rumusnya, ini kita menggunakan fungsi if jamak. Oke, kita enter, coba lihat hasil. Ya, nah, jadi hasil yang pertama itu laptop, karena kodenya LPT. Ya, coba kita copy. Oke, nah itu untuk mencari hasil, ya, pada kolom nama barang. Nah, kebetulan ini sudah benar semua hasilnya, sesuai dengan kode, ya. Oke, itu fungsi if digabung dengan left. Nah, berikutnya kita coba untuk mencari merek barang. Jadi untuk mencari merek barang, kalau kita perhatikan dari ketentuan yang ada, ya, ini sudah kita siapkan juga. Berikutnya ini kita coba geser ke bawah, kita ganti posisi. Oke, untuk mencari merek barang, ini kalau kita perhatikan dari ketentuan yang ada, jika kode barang sama dengan SS, maka merek barang Samsung. Nah, di sini ada sebagai syarat, ada sebagai hasil. Syaratnya adalah SS, hasilnya adalah Samsung. Nah, kalau kita perhatikan SS ini terletak pada kolom kode barang. Kita lihat posisi SS di acuannya, ini merupakan posisi bagian tengah. Berarti ini kita menggunakan fungsi if digabung dengan init. Ya, fungsi if digabung dengan init. Nah, kalau kita perhatikan dari bentuk umum yang ada, ya, fungsi if digabung dengan init. Ini dia. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat, ya, fungsi if gabungan init ini syarat terletak di bagian tengah sel acuan. Ya, kita lihat bentuk umum. Sama dengan if buka kurung init, buka kurung SA, koma M, koma N, tutup kurung, operasi matematika, syarat 1, hasil 1, hasil 2. Ya. Itu untuk bentuk umum dari fungsi if digabung dengan init. Nah, ini kebetulan ada keterangan dari bentuk umum, ya, atau dari ketentuan atau rumus yang ada. SA itu sel acuan, M itu posisi awal karakter syarat, ya, pada sel acuan, N jumlah karakter syarat. OM lambang operasi matematika, ya. Ini mungkin sudah kita jelaskan juga pada fungsi if, ya. Oke, berikutnya kita coba untuk mencari merek barang. Jadi untuk mencari merek barang kita gunakan fungsi if digabung dengan fungsi init. Oke, rumusnya sama dengan jika kode barang SS if
Sel acuan kita kode barang. Ya. If digabung dengan mid ya, kita buat mid. Sel acuan kita kode barang, koma M. M itu posisi awal karakter sebagai syarat. Syarat kita adalah SS. S yang posisi pertama, kalau kita lihat di acuan kita, dia nomor urut ke-5. Ya, kita hitung dari L, P, T, strik S. Jadi posisinya adalah urutan ke-5. Kita buat koma 5, koma. Berikutnya ada N. N itu jumlah karakter syarat. Berarti jumlahnya ada 2 ya. Kita buat 2, tutup kurung. Sama dengan kita masukkan syarat SS. Kutip, koma, kutip, kita buat Samsung. Samsung. Itu untuk mencari ketentuan yang pertama. Untuk mencari ketentuan yang kedua, koma, if, kembali mid, acuan kita kode barang, koma, 5,2. Ya, ini sama seperti yang sebelumnya. Tutup kurung. Sama dengan kita buat kutip TB, kutip ya. Hasilnya Toshiba. Toshiba. Kutip, koma. Untuk ketentuan yang ketiga, lanjut ya. If mid acuan kita kode barang ya, koma 5, koma 2, tutup kurung ya. Sama dengan HP, kutip, namanya hasilnya HP, kutip, koma, kutip. Hasil yang terakhir itu Logitech ya. Jadi langsung saja kita buat Logitech. Logitech. Kutip ya. Tutup kurung. 1, 2, 3. Karena ini ada 3 ya. Jadi ini rumusnya. Ya. Ada 3 kali I, berarti ada 3 kali tutup kurung di akhir rumus. Oke, coba kita enter. Ya. Maka hasilnya jika SS Samsung. Coba kita copy. Ya. HP LG Logitech ya, TB Toshiba, HP SS Samsung, begitu seterusnya. Jadi ini hasilnya ini benar ya. Oke. Nah, itu kira-kira untuk fungsi if digabung dengan left, fungsi if digabung dengan mid ya. Nah, mungkin untuk tutorial kali ini fungsi if gabungan dengan string cukup kita bahas sampai di sini ya. Kita lanjut di tutorial berikutnya untuk mencari harga barang ya, untuk mencari potongan dan juga total bayar. Mungkin itu dulu ya, kita tutup. Cukup sekian. Terima kasih.